Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Enigma CPNS, solusi soal-soal CPNS. Kali ini Enigma CPNS akan membahas file report bocoran soal SKD kedinasan hari ke-8. Wajib tonton sampai selesai supaya nanti lulus ujian, oke? Oke. Ada FR dari Ilham Taufik, subscriber Enigma CPNS. Mau sedikit cerita Kak untuk tes tadi tanggal 29 Juli TWK. Menurut saya sangat sulit karena sangat menghabiskan waktu karena rata-rata kebanyakan penalaran. Lalu saya dapat 4 soal tentang Dewan Pertimbangan Agung, pengamalan Pancasila, lalu tentang pengaplikasian Bhinneka Tunggal Ika mungkin. Tiu menurut saya Tiu dikerjakan terakhir karena memang soalnya sangat mudah. Lihat aja FR dari sini. Maksudnya Enigma CPNS. Lalu pelajarin poin-poin yang keluar jadi sangat mudah. Contoh figural 7 soal. Perbandingan senilai dan tidak senilai. Mungkin berbalik nilai ya, perbandingan senilai dan berbalik nilai. Silogisme ada 4. Itu ada tips dan triknya kok, jadi mudah dan cepat. Lalu ada pecahan, pecahan keluar, persenan keluar, dan lain-lain. TKP memang agak sulit, tapi ya itu sesuai kepribadian aja sih. Jadi nggak terlalu berpikir dan berakhir nggak tinggi dan nggak rendah. 148. Wah lumayan ya 148. Passing grade-nya kan cuma 126. FR yang sering dijelasin di sini di animasi PNS pasti keluar. Semangat kawan-kawan dan doakan semoga saya lulus rankingan. Amin. Kemudian ada FR lagi, TWK ku banyak bahasanya, tapi soalnya aku banyak lupa, sorry banget. Aku ada pertanyaan tentang Tritura 3 tuntutan rakyat. Kalau nggak salah berikut ini adalah isi Tritura kecuali. Tritura itu kalau nggak salah ya di waktu zaman Soekarno ya. Turunkan harga yang kayak gitu. Terus tentang chauvinisme memandang bangsa lain lebih rendah. Tindakan kita dengan produk impor harus apa? Kalau aku ada yang nyenggol UUD, misalnya bagaimana MPR memberhentikan presiden. Nah, jawabannya ada di pasal 7B kalau nggak salah. Pengamalan Pancasila banyak bener. Pengamalan Pancasila banyak ya. Aku figura 10 sampai 12 banyak banget malah yang aku pelajari nggak ada yang masuk. Ada satu aja Kak tapi 90% ke figural 3 soal pecahan. Figural banyak ya. Kemudian analogi numerik, figural kalau yang numerik katanya matematik dasar kayak pecahan, deret, belajar perkalian bilangan pecahan aja. Wak wak wak. Kayak desimal, bulat, pecahan, pecahan campuran. Oke, ada FR lagi. Untuk TIU soalnya mudah insya Allah. TWK ada pengamalan Pancasila 3 soal. Sila ke-1 dan 3. TKP jangan sampai terkecoh. Kalau saya malah dapat figural kebanyakan, terus di TWK-nya juga banyaknya penerapan dalam kehidupan sehari-hari, tapi bisa disimpulkan soalnya bakal beda-beda gimana dapatnya. Tiap orang mungkin beda-beda dapatnya. TIU paling banyak soal analisis soal gitu. Kayak mangga ada di sebelah jambu dan seterusnya. Aku TIU kebanyakan pecahan. TWK aku Pancasila paling 2 sampai 3 soal dan TIU-nya ngecoh banget menurutku. TWK full semuanya penalaran.
Saya TWK dapat pengamalan Pancasila kebanyakan. Wow, pengamalan Pancasila banyak ya. TIU figura 5 soal. Pecahan, deret sama analisa kayak A sebelah B, C depan D. Oh, ini posisi duduk berarti ya. Posisi duduk sudah dibahas di video sebelumnya. TKP pilihannya hampir mirip, maksudnya semua. TKP pilihannya hampir mirip, maksudnya semua. TKP choice-nya mirip-mirip. Kemarin aku push di butir-butir Pancasila, yang keluar cuma 2-3 soal. Figural ada kalau nggak salah 6 soal, sinonim antonim ada cuma 2 soal. Oh, ada soal kayak gini TWK, soalnya ngebahas apa itu UUD. Terus pertanyaannya kedudukan UUD adalah Undang-Undang 45, kedudukannya apa? Awas ketuker sama Pancasila karena beda UUD dan Pancasila. Gue salah jawabannya itu. Oh, berarti kedudukan Pancasila apa, kedudukan UUD apa, itu harus dipahami, oke? Misalnya Pancasila itu adalah dasar negara. Tapi kan Pancasila juga ada di dalam UUD, betul? Saran lu ingat aja kedudukan salah satu antara Pancasila atau UUD. Oh, berarti perbedaan Pancasila dan UUD apa? Kedudukan Pancasila dan UUD apa? Oke. Baik. File report atau FR atau laporan lapangan adalah file atau potongan-potongan dari memori mereka yang telah mengikuti ujian. Jadi wajar kalau sepotong-sepotong dan tidak utuh. Tugas kita adalah menganalisis kesamaan pola dari FR dari hari pertama sampai hari terakhir agar kita memiliki gambaran utuh tentang medan pertempuran ujian SKD yang akan kamu jalani. Oleh karena itu, tonton terus NBK CPNS dan subscribe agar kalian memiliki gambaran utuh tentang bagaimana medan pertempuran kalian dan cara mengantisipasinya. Jadi kesamaan soal hari ke-1 sampai dengan hari 8 ya. Pokoknya TWK 90% penalaran, oke? Logikanya harus main ini di TWK. Tetapi logikanya harus berdasarkan hafalan-hafalan. Pokoknya hafalan Pancasila, pokoknya pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Butir-butir Pancasila harus hafal, bela negara. Tadi sudah dibahas bela negara di video sebelumnya. Kemudian nasionalisme sedikit pasal-pasal. Bahasa Indonesia simpulan kalimat, cari kalimat efektif, mencari pokok paragraf. Terus tadi ada yang dapat DPA, Dewan Pertimbangan Agung, pengaplikasian Bhinneka Tunggal Ika itu seperti apa? Integritas, toleransi umat beragama, pokoknya 45 butir Pancasila isi tritura tadi ada yang dapat. Chauvinisme ada yang dapat. Terus MPR bisa memberhentikan presiden, itu kayak gimana mekanismenya? Kata kunci pemahaman bela negara, ideologi nasionalisme Indonesia, pokoknya baca cepat ini penting ya supaya waktunya pas, gak keteteran. Analisis cepat untuk memahami soal-soal karena soal-soalnya penalaran. Pokoknya intinya sering latihan soal, hati-hati pilihan gandanya mirip-mirip. Harus fokus penuh. Wajib hafal Undang-Undang Dasar 45 dan butir-butir Pancasila, bela negara, nasionalisme, pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi logika kalian memang penalaran, tapi penalaran itu harus sesuai dengan hafalan.
hafalan yang benar. TIU selalu ada figura 7-10 soal, deret angka yang angkanya ribuan. Oke. Perhitungan pecahan, padanan kata, silogisme, soal urutan, perbandingan pekerja, berbalik nilai, perbandingan senilai, posisi tempat, posisi duduk melingkar, analogi verbal, perbandingan X dan Y, antonim sinonim, ada 1-2. Pokoknya perbanyak latihan figural. Figural itu harus sapu bersih untuk supaya kalian bisa memenuhi passing grade. Kalau misalnya figuralnya 10 kali 5 udah 50, 30-nya kalian cari lagi di silogisme, dihitung-hitungan. Jadi untuk mengkatrol nilai kalian ya figural harus sapu bersih, jangan sampai salah. Tapi banyak yang ngomong, ada yang ngomong tiu gampang, ada yang ngomong tiunya mengecoh. Perkalian manual dengan cepat, pelajari soal-soal tentang posisi duduk melingkar, perbandingan jumlah pekerja. Ini sudah dibahas di video sebelumnya, yang perbandingan berbalik nilai, deret angka, perbanyak latihan supaya cepat. TKP banyak, pokoknya itu sih indikatornya teknologi, sosial, budaya, pelayanan publik. Intinya fokus dan hati-hati, jawaban banyak yang mirip. Ikuti aja indikatornya, hati-hati soal dan opsi panjang, harus fokus dan baca cepat, harus sering latihan soal. Kata kuncinya, pokoknya carilah makna tersirat yang paling mendekati dengan kode soal, indikator di pojok kiri atas, oke? Hati-hati di TKP, jangan terkecoh karena pilihannya mirip-mirip. Pokoknya atur waktu pengerjaan soal, misalnya TWK 20-30 menit, TKP 20-30 menit, TIU 40-50 menit. Terus kemarin kan ada saran TKP dulu mending, kemudian TWK, kemudian TIU. Dahulukan soal yang menurut kamu lebih mudah, lewati dulu soal yang susah. Jangan berkutat di soal yang susah. Jangan ada jawaban yang kosong untuk meminimalisir kehilangan poin. Satu soal 54 detik, lebih dari itu lewat dulu. Jangan berkutat di soal yang susah. Kalau bisa sekali baca tembak, sekali baca tembak. Jangan sampai, ya kalau bisa ya. Karena kalau soalnya dibaca berulang-ulang nanti waktunya habis. Kecuali kalau waktunya memang misalnya di TIU nih kalian udah cepat, TWK udah cepat. Kalau ada sisa waktu banyak sih nggak apa-apa diulang-ulang. Pokoknya karena waktunya sudah mepet, jangan belajar jauh-jauh dari FR yang telah beredar. Simak terus FR yang dibagikan CPNS. Maksudnya gini, di FR kan nggak ada tuh yang keluar kayak trigonometri, kayak bangun datar. Ya udah, jangan dipelajari dulu. Lebih baik pelajari aja FR yang sudah ada, kayak pecahan, deret, yang kayak gitu. Yang nggak keluar di FR ya udah, nanti aja dulu. Pokoknya jangan lupa subscribe agar kamu tidak ketinggalan info. Subscribe di pojok kanan bawah yang warna merah itu padamkan, oke? Agar kalian tidak ketinggalan info. Yang menentukan keberhasilan Anda adalah kecepatan dan ketepatan. Dan untuk memiliki kualitas seperti itu, Anda harus latihan dengan simulasi. Anda harus rutin ikut tryout yang 100 soal dengan waktu 90 menit. Kalau pas tryout Anda sering lulus, rata-rata lulus, maka pas nanti ujian sesungguhnya juga Anda akan lulus. Jadi tryout ini untuk melatih mental dan kecepatan. Semoga kalian lulus SKD, SKB dan diterima di sekolah kedinasan. Jangan lupa subscribe ya agar channel ini semakin berkembang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.